Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hidayah Prinasari dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika. Pada hari ini, saya akan mensosialisasikan tentang bagaimana pentingnya protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta pentingnya kegiatan vaksinasi. Seperti yang diketahui, COVID-19 masih menjangkiti dunia. Salah satunya negara kita, negara Indonesia. Angka kematian pun terus bertambah. Tenaga medis dan satuan tugas juga sudah kewalahan menghadapi COVID-19. Saat ini pun, berdasarkan data Satgas COVID-19, pertambahan kasus terkonfirmasi COVID di Indonesia masih mencapai sekitar 1.000 orang lebih. Seiring meningkatnya upaya tracing di puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Salah satu bentuk upaya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum untuk memutus rantai COVID-19 adalah dengan cara selalu patuh pada protokol kesehatan 5M dan melakukan kegiatan vaksinasi bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Dimulai dari yang paling sederhana, yakni patuh pada protokol kesehatan 5M. Mematuhi prokes tentunya akan terhindar dari penularan COVID-19 dan juga tidak sebagai penular COVID-19. Masyarakat diharapkan selalu meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan 5M sehingga bisa meminimalisir kasus COVID-19, khususnya di Indonesia. Upaya kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan
spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, kegiatan vaksinasi tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity, maka pencegahan yang paling efektif saat ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan cara memakai masker medis yang bagian luarnya dilapisi dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksinasi COVID-19 telah diverifikasi aman dan halal, seperti yang telah disampaikan oleh pihak MUI. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh
sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh serius, seperti alergi yang parah terhadap kandungan di dalam vaksin. Namun, terlepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya harap saudara sekalian dapat selalu diberi kesehatan. Marilah kita tetap patuh pada protokol kesehatan untuk kebaikan bersama, dan semoga kita dapat segera keluar dari situasi pandemi saat ini, agar kita dapat menjalankan kegiatan secara normal seperti sedia kala tanpa rasa was-was. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.